lintasan. Nah, lintasan apa? Nah, ini belum tentu, bisa lintasan hati, bisa lintasan jiwa, nafs. Jadi lintasan itu ada dua. Kalau di sini, yang di paragraf ini, karena ada lintasan yang lain. Ada qalb, ada nafs. Ini yang paragraf yang ini. Nanti ada lintasan yang lain. Lintasan atau khawatir atau jamaknya khatirah. Ini anggaplah jiwa. Dalam jiwa itu ada qalbu, gitu ya. Di sini ada wilayah. Ini wilayah nih. Wilayah dialog antara nafs dengan qalbu. Ini qalbu, ini nafs. Ini wilayahnya. Kalau seorang manusia, dia cenderung mengikuti apa yang pada nafs, lalu muncul khatir, berarti khatirnya dari nafs. Berarti halu, ini kita sebut halu. Antum pengen beli mobil, bukan pengen beli, senang mobil, atau senang rumah, terus lagi zikir atau lagi tidur, seakan-akan ada rumah mobil di tangan. Itu halu itu. Ya, itu halu tuh, hati-hati. Kalau kolbu gimana? Kolbu itu penciriannya kalau di sini angan-angan. Jadi ada angan-angan di sini. Kalau kolbu apa? Zikir. Jadi kalau orang mulai dari zikir, maka apa yang datang ke dalam kolbunya khatir, set gitu ya, set masuk, maka dia termasuk kepada ya kita sebut ilham. Ya, ilham. Nah, kolbu itu kalau diterusin apa di dalamnya? Nah, ini kolbu nih. Ini kolbu. Dalamnya apa? Dalam kolbu, fuad. Dalam fuad ada apa? Lub, sir. Sir itu isinya cuma ma'rifatullah. Si kolbu mainannya nama. Ini yang kita bahas di rumah ini. Nama dan sifat. Maka orang zikir itu pasti di kolbu. Tapi ini masih bisa dikenain nggak? Setan bisa masuk ke situ. Tapi kalau antum zikir, tobatnya benar sebelum masuk, ini dia nggak bisa masuk ke sini. Nah, fuad ini kita menghukumi sesuatu, kita berasumsi sesuatu. Nah, si fuad ini dapat kena hisab, tapi Allah yang hisab, bukan malaikat. Di sini. Sedangkan lub, ada kan ayatnya, ulaika apa? Ulul albab, ya ada ya. Ulul albab, albab jamak dari lub. Apa kerjaan ulul albab? Dua aja. Tafakkur, tazakkur. Tafakkur itu kalau mikirin zat nggak boleh. Tapi kalau kenal zat boleh nggak? Beda nggak? Antum sholat bayangin Allah di langit, itu mikirin zat namanya. Itu nggak boleh. Kita sholat membayangkan Allah duduk di aras, duduk, itu kebayangan. Tapi kalau mengenal Allah, mengenal zat Allah bisa. Maka hadis yang mengatakan la tafakkaru. Nah, ini kan di sini ada nafs itu penghubung dia kepada kolbu itu namanya akal. Jadi di nafs ujung dia akal, ini akal sih. Nah, si akal nggak sanggup mikirin Allah. Tapi kalau ini bisa. Ya, jadi kolbu, fuad, lub. Ini kita bagi ya. Sebenarnya fuad itu sudah masuk ke af'al ya. Lub itu ke sifat. Sir itu zat. Tuh, selamat pusing. Di kolbu, apa makanannya? Ma'rifatul asma. Mengenal nama. Fuad, apa makanannya? Apa tadi? Af'al apa sifat? Af'al. Lub apa makanannya? Sifat.
Sir. Jadi kalau mau menghadapkan diri kepada Allah, zatnya harus pakai sir. Nggak bisa pakai akal. Akal itu cuma tahu analog. Jadi si akal ini cuma bisa kias. Tahu kias ya? Nah, kias inilah yang dibuat oleh ahli filsafat, ahli kalam. Kelompok Mujasimah pusing melihat beginian. Sudahlah, istawa, duduk aja deh. Nuzul, dari atas ke bawah, itu dari atas ke bawah aja deh. Ditanyalah Ibnu Taimiyah, kalau Allah turun terus aras ditinggal dong. Ente ngakal-kakali, nggak boleh. Loh, dia sudah mengundang akal untuk berpikir, lalu ketika akal bertanya, dia nggak tanggung jawab kan? Gimana caranya? Nah, karena gagal di bab akal, menganggap akal itu sesuatu yang spesial. Jadi ada kitab Darut Ta'arud, kitab itu menolak pertentangan antara akal dan dalil nakal, Quran Sunnah. Tapi maksudnya adalah si akal masih tunduk kepada teks secara harfiah. Istawa, akal harus bilang itu duduk, selesai. Nuzul, turun ya dari atas ke bawah, akal harus ikut. Itu yang dimaksud Ibnu Taimiyah. Beda akal yang dimaksud oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Akal itu alat untuk memahami teks, ya kan? Jika masuk ke bab asma, sifat, fi'il, zat, itu bukan bagian akal, itu bagian kolbu. Maka tauhidnya ahli kalam itu bagian kolbu. Maka tauhidnya ahli kalam, tauhidnya filosof tidak akan pernah usul kalau mereka tidak bertasawuf. Apalagi tauhidnya Mujasimah, sampai di kertas dia. Kasihan, ya, kasihan. Nah, itulah sir yang ada di kolbu Nabi. Jadi di kolbu Nabi itu ada sir itu. Maka antum kalau mau kenal Allah harus lewat kolbu Nabi. Itu makna fattabi'uni, ikutilah aku. Selama ini kan baru fattabi'uni, sunnah, bid'ah, batal, sah, rukun, syarat. Ya, benar ya? Itu baru ikut zahir Nabi. Kapan ikut sirnya Nabi? Kapan ikut lubnya Nabi? Kapan ikut fuadnya Nabi? Kapan ikut kolbunya Nabi? Jadi orang di luar sana betul dia ikut Nabi. Jadi salafi, apalagi kelompok-kelompok yang itu ikut Nabi serius. Mazhab-mazhab fikih itu ikut Nabi. Tapi apa yang dia ikuti baru zahir teks, belum batinnya teks. Baru dalil yang diikuti, belum madlulnya. Apa beda dalil dan madlul? Dalil itu teks, madlul yang dikandung di dalam teks. Jadi waliullah itu bedanya di situ aja tuh. Akal, tubuh fisik alam malak. Ini alam malak nih. Ujungnya alam malak tuh alam akal, khayali. Coba lihat khayali di ujungnya nafs nggak? Benar di ujungnya nafs. Maka kalau antum nih yang kritis itu akan susah dapat mimpi yang indah. Serius ya? Apalagi mimpi ketemu Nabi, itu gak bisa. Kalau kritis, gak semua harus dikritisi. Ada bagian akal, ada bagian kolbu. Bisa-pisahin orang pinter itu yang bisa menggunakan pisaunya sesuai tepat waktunya. Giliran bab rasa dia pakai akal. Giliran akal dia pakai rasa, gak nyambung. Nah, itu namanya majnun, al-bahlul. Orang begini gak akan sukses. Bisa bedain ya? Jadi kapan kita menggunakan akal untuk hal-hal yang harus dianalogkan? Kalau kita ngobrol sama orang umum, kita pakai analog akal. Tapi kalau udah sama antum kan nggak perlu. Gaya. Ini ditarik lagi ke belakang, ya, biar nggak terganggu. Assalamualaikum. Fadal. Jadi ketika ada hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kan riwayat yang sahihnya segitu. Di Tabrani itu, Dailami itu ada tambahan wa muslimatin. Ya, itu yang dipakai oleh Imam
Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu bacaannya Musnad Firdaus Adilami. Dan beliau hafal. Jadi hafalan Imam Ghazali itu banyak, bukan hanya Sunan Abu Daud seperti yang saya katakan kemarin. Tapi beliau juga hafal Musnad Al-Firdaus. Ya udah Firdaus. Terus beliau banyak menghafal kitab Ajiza Ibnu Abi Dunya, kitab hadis. Cuma beliau tidak mengerti seperti mengerti Ibnu Jauzi, Ibnu Riwayat. Maka beliau nukil-nukil aja. Jadi nggak ada satupun riwayat dalam kitab Imam Ghazali kecuali ada sumbernya. Masalahnya sumbernya ini ada yang sahih, ada yang tidak sahih ya. Jadi kalau sekarang ada ustadz tuh ya, belagu amat, dia ngapain? Dia pakai motor dia kayaknya, ya, motor gede itu. Orang baru ilmu S1 berani ngantem Ghazali coba. Ghazali itu gurunya para masyaikh. Mustasfa itu ditulis nggak perlu ngelihat Maraji, beliau nulis Mustafa itu gini aja tuh, Imam Ghazali. Karena beliau menghafal 3 kitab usul fikih sebelumnya, Muqtamad, Al-Imad, hafal semua tuh beliau. Tiba-tiba dia bilang apa? Ghazali. Kalau masih gitek, gergetan kita sama orang begitu. Nggak tahu haknya. Orang itu nggak ada yang sempurna. Ya. Dia coba sebutin satu hadis ke dia kalau tahu ininya, kualitasnya. Jadi antum baru boleh ngeritik Ghazali, aneh kasih tahu ya. Boleh kritik Ghazali dalam bab hadis kalau disebutin satu hadis sudah tahu cara mengatakan ini sahih tidak sahih. Baik pakai metodologi yang cepat ataupun sudah hafal. Karena Imam Ghazali itu 4.000-an hadis yang dia nukil di dalam Ihya itu dihafal semua. 4.000 udah sama kayak Sunan Abu Daud kan, Sunan Ibnu Majah. Hafal semua tuh. Bal ini. Nggak tahu diri orang-orang itu ya. Ya, mereka apa ya? Jadi benarlah kata Nabi, tidak terjadi kiamat sampai orang yang belakangan akan mencaci orang yang awal. Nah, itu terjadi. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kembali ke sini, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu fardu bagi setiap muslim. Kenapa ilmu yang dimaksud ilmu khawatir? Ilmu khawatir ini ilmu tasawuf, ya, ilmu zikir, ilmu berkoneksi dengan diri sendiri. Ya, dimulai dengan talqin zikir lah sebenarnya. Li'annaha awalul fi'il, karena itu adalah fi'il pertama. Jika fi'il ini rusak, maka rusaklah semua. Ya, paragraf berikut. Nah, paragraf yang berikut ini sudah saya baca nukilannya kemarin ya. Kita loncat berarti. Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq. Ya, sebelumnya saya pernah menukil kalam masyayikh di situ. Kalau ingin khotirnya bagus, makannya harus halal. Ya, makannya harus halal. Ditambah kalau mau khawatirnya bagus, setiap kali makan minum, baca bismillah. Ini baca bismillah tadi. Ya. Minumnya minum halal. Kalau enggak setan ikut minum sama kita. Nah, praktek langsung. Maka orang yang paling bagus khawatir lintasan kolbunya di antara kita, itu yang setiap kali mau gerak, mau makan, mau minum, bahkan kalau menikah dia melakukan hubungan spesial itu dia bismillah. Ya, Idris nggak paham. Kita juga belum paham banyak Idris. Paham sedikit ya. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq man kana kutuhu ma'luman la yufarriq bainal ilhami wal waswasah. Nah, ini tamparan buat saya dan kita semua. Gurunya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, siapa yang kalau makanan kolbunya, nutrisi data-data keilmuannya baru yang tertulis, baru baca kitab doang, ya, maka dia tidak akan sanggup membedakan ini ilham atau was-was. Jadi kalau dia nggak ngerti, ini kayak sekarang kejadian dia masalah akhir zaman kan? Ini antum ingat-ingat nih. Hadis mengenai akhir zaman, Nabi mengatakan kalau kamu punya kendaraan, lalu punya bekal, maka pergilah ke dalam hutan, ya kan? Itu sendiri atau rame-rame? Sendiri atau rame-rame? Sekarang ada program akhir zaman namanya bikin rumah rame-rame. Perumahan akhir zaman di tengah hutan. Gimana?
Jadi rame Pak, jadi sendiri. Jadi rame. Dikejar sama Dajjal ntar itu tempat, walaupun di ujung negeri, di ujung Berung, itu pasti dikejar sama Dajjal. Kelihatan kan mainan setan masuk, karena mereka tidak punya ilmu ilham, nggak punya ilmu khawatir. Jadi ketika dia dapat sesuatu pemahaman, dia kira itu pemandangan batinnya. Dia ngira dia memandang dengan batinnya, padahal tebak-tebakan. Gimana nih biar akhir zaman beres nih? Padahal akhir zaman kita kan nggak tinggal di sini ntar kalau umur kita panjang. Antum di mana ntar? Kalau bener loh ya, kita sampai ke akhir zaman, bener-bener ini kan udah akhir zaman. Tapi belum zaman-zaman akhir banget. Kalau bener nih kita jadi tentara Allah, kalau bener ya, antum nggak bakal tinggal di sini. Rumah kita tinggal semua. Kita nanti mengejar baiat kepada Al-Imam Al-Mahdi. Di mana? Ya di Mekah. Gak mungkin, itu perumahan akhir zaman gak dihuni ntar. Jadi jangan salah. Tapi saya husnuzon ya. Mungkin ustaz ini mau buat pesantren akhir zaman. Itu husnuzonnya. Ya kalau mau bisnis aja sih. Buat aja perumahan akhir zaman, bolehlah. Tapi jangan kemudian menafsirkan bahwa hadis ini. Hadis ini berbicara uzlah. Mana uzlah? Menyendiri sendiri biar nggak kena fitnah. Kalau masih berdua aja kena fitnah. Itu uzlah, jangankan ninggalin istri aja, tuh tinggalin. What, Daromi? Sehari. Aduh. Udarimi. Imam Darimi. Tapi Imam Surawardi punya takyid. Wa hadza la yasihu 'ala al-itlaq illa biqaidin. Ini enggak bisa diterima secara mutlak. Tersalah paham. Jadi beliau hati-hati juga ya. Illa biqaidin, kecuali ada kaidnya. Wa zalika anna min al-ma'lum ma yuqsimu al-haqq subhanahu wa ta'ala li 'abdin bi iznin yasbiqu alayhi fil akhdh minhu wa taqawwud bihi. Wa mislu hadha al-ma'lum la yahjubu an tamyiz al-khatir inma dhalika yuqalu fi haqqin man dakhala fi ma'lumin bi ikhtiyar minhu wa ithar. لأنه ينحجب لموضع اختياره والذي أشرنا إليه مسلك من إرادته فلا يحجبه المعلوم. Kecuali ada qaid, ada mustasnayatnya, pengecualiannya. Apa itu? Maklumnya itu adalah ilmu yang Allah turunkan sendiri kepada hamba dengan izinnya. Ya, sehingga dia mengambilnya lalu mengkonsumsinya, taqawud ya. Wa mislu hadzal ma'lum la yahjubu an tamyiz al-khawatir. Ilmu seperti ini tidak akan sanggup membedakan khawatir yang dari Allah atau yang tidak. Kira-kira seperti itu. Inilah lucunya. Ada orang datang kepada saya, dia jurusannya umum. Dia sudah meyakini ada seseorang yang disebut Mahdi. Dia umum nih, bukan ulama. Dia bilang, saya bukan ulama. Saya nggak ngerti baca kitab, nggak ngerti Al-Quran dan Sunnah secara harfiah. Hadisnya nggak bisa nerjemahin. Dia bawalah beberapa modul kepada saya. Bahwa orang yang dia katakan Al-Mahdi itu, ini mimpi-mimpinya. Kalau Ustadz tidak paham, tanya saya. Dia bilang gitu. Kebalik gak? Ya, dia umum. Saya alhamdulillah pernah belajar ilmu takbir mimpi. Alhamdulillah. Dia nggak pernah belajar, dia pakai takbir mimpi orang. Terus dia bilang, ini mimpi udah ditakbir. Kalau Ustadz tidak paham, ragu, tanya saya. Saya yang jurusan umum itu. Gimana menurut antum? Bukan saya merasa lebih alim dari dia, tapi kan dia kalau udah ngaku bahwa dia bukan ahli agama. Ya kan? Gimana? Jadi orang kayak gitu gimana tuh? Dia ngaku tidak ahli agama, tapi orang ahli agama dia dibilangin apa? Kalau ente nggak paham, kira-kira kayak gitu kasarnya. Tanya aneh aja deh. Gimana tuh? Kalau Buya berasa gitu langsung dicabut kali jinnya. Jin sombongnya langsung
Gimana kata Mandra? Sombong amat. Gimana? Itu kebalik atau aneh yang sombong? Jangan-jangan aneh yang sombong kali. Aneh yang sombong pada yang sombong. Kalau dia emang nggak ahli agama, seharusnya nanyanya gini, Ustadz, saya bukan ahli agama, tapi saya meyakini seseorang ini ada calon Mahdi nih. Nih, kitab-kitab mimpinya. Kalau menurut Ustadz ada satu keliru, tolong dibenerin. Harusnya gitu kan? Kalau dia ngaku nggak ahli agama. Saya ketemu sama jemaah tabligh, itu mereka begitu loh. Yang benar ya, jemaah tabligh yang benar, bukan yang lagi jos terus lupa di depan dia siapa. Kalau yang benar tuh gitu, kalau ketemu kita nggak, ayo Ustadz kita khurut 3 hari, nggak. Dia malah minta doa. Ustadz kami sedang khurut, mohon doanya. Cara ngajak khurutnya lembut. Kalau Ustadz ada waktu, silakan kunjungi kami. Kan enak tuh. Pasti mau kita. Tapi Ustadz, antum ini dai, khurut sudah 3 hari. Turut per hari, ada juga yang begitu. Ya kita sih maklumi aja, ini lagi jos namanya. Kalau yang benar tuh nggak ada. Saya nggak ketemu tuh yang nggak sopan itu. Yang paling lucu datang ke Kiai Ali Mustafa Yakub. Kiai Ali Mustafa itu hidupnya khurut tiap saat. Bahkan beliau bilang, kalau saya mau, satu nafas saya itu wakaf lillah. Jadi beliau keluar rumah, itu langsung pesantren, rumah sendiri pesantren. Setiap hari ngajar. Dulu zaman-zaman Ali, dapat gak pakai ngajar tiap hari? Belum ya? Udah dibagi-bagi. Setahun aja. Berapa tahun? 2 tahun, ya lumayan. Siapa lagi? Wow, Buya Yunal, Buya Asfi masih dapat. Ya, pakai cadar dia. Tarik. Ya, kita kira siapa dari tadi kan? Itu beliau setiap hari khurut. Karena setiap hari ngajar hadis. Setiap hari yang diajarkan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Setiap hari. Cuma hari apa dulu? Hari Sabtu ya. Saya masih ingat hari Sabtu dulu. Atau hari Minggu. Hari Minggu masih ya? Hari Minggu kita dulu libur ya. Terus didatangi oleh seorang yang lagi jos nih. Jurusannya umum juga, IT. Saya lupa orangnya namanya siapa, tapi saya ingat mereka. Apa kata dia, Pak Kiai ini ulama besar. Huruf lah, mak kita. Beliau sambil ketawa, sambil senyum bilang, saya huruf setiap hari, nak. Saya tidur huruf. Beliau itu dulu gaji dosen tiap hari, dapat tiap bulan tuh dari beliau. Ustadz dari Sunat kan tingkatan S1 ya. Kan tuh mahasiswa semua, itu beliau gaji itu dulu. Sampai kemudian beliau pensiun, baru nggak kuat, langsung bilang saya udah pensiun, kalian aja yang terus. 17 tahun lebih kurang dari kocek. Bahkan bangun gedung itu banyakkan duit beliau, kurang huruf apa coba? Gak bisa tidur beliau bikin itu. Dari rambutnya hitam sampai rambutnya putih. Kita jadi saksi. Ya, semoga beliau ditempatkan tempat yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Wa farraqu baina hawajizin nafsi wa waswasit syaitan. Wa qalu in nafsa tutalib wa taluh fala tazalu kadzalika hatta tasla ila muradiha. Apa beda hawajiz? Jadi ada ilham dari malaikat, ada wahyu dari Allah. Cuma karena zaman sekarang sudah nggak ada wahyu, kita ganti saja istilah wahyu itu menjadi ilham. Maka ilham dibagi 2. Ini biar antum nggak salah paham, ntar kita diperwahyu lagi. Ya, secara harfiah ilham itu wahyu. Namun supaya tidak terbayangkan bahwa zaman now masih ada wahyu, kita bagi namanya ilham. Ada ilham robbani atau khatir robbani, ada khatir malaki, ada khatir nafsi, ada khatir syaitani. Ada berapa? Boleh dihapus? Oh, enggak usah dihapus, ini masih nyambung dia. Masih nyambung. Mana tadi? Ya salam. Ini sama kayak orang cari kacamata ini. Jadi kalau dia masuk ke nafs, masuk ke akal dan nafs,
Itu namanya hawajis. Apa arti hawajis? Obsesi. Jadi di zikir itu jangan pakai obsesi, zikir itu pakai kolbu kalau bisa. Kalau masuk ke kolbu, ini kan tadi akal ya. Kolbu, ini sudah disebut khawatir atau khawatir. Tinggal dilihat kedalamannya berapa. Kedalamannya berapa. Kalau kedalamannya sampai ke fuad, lub dan berarti ini sudah masuk ke bab ilahiyah ini. Kalau ini masih diperebutkan. Jadi di kolbu itu khawatir masih berebut. Jika dia lalai sejenak saja, itu kemasukan setan. Maka antum nangis nih, bener nih lagi zikir nangis. Terus lupa, setan masuk. Kamu suci ya, bisa nangis gitu. Benar gak? Benar. Zikir merinding, zoom gitu. Habis itu lupa. Apa kata dia? Dia mengalami itu semua. Jadi iblis itu mengalami itu semua. Apa kata dia? Wih, ente wali bener nih. Kolbumu halus gitu. Dia ngomong begitu, hati-hati. Langsung aja ta'awuz. Bener-bener cepet. Namanya khotir. Khotir itu lebih cepat dari firasat. Jadi, aduh, saya nggak bisa sebutkan lah. Ya, cepat sekali. Jadi kalau di kolbu masih mungkin kemasukan setan. Tapi kalau ada masuk ke dalam fuad, ya. Nah, kalau fuadnya rusak karena kolbu nggak bisa. Terus, di fuad ini iblisnya udah jenderal 3 tuh. Jenderal bintang 3 dia, baru bisa masuk dia. Kalau nggak bisa masuk deh. Jadi yang sudah pernah membaca, jadi dia itu duduk begini, dia sudah tahu isi fuadnya antum. Itu dia bisa nembus. Jadi nggak semuanya. Jadi orang-orang sesakti itu ada, dan dia kakinya bisa 2, bisa wali setan, bisa wali. Jadi orang yang tahu isi hati kita belum tentu dia wali. Ya, orang yang tahu isi hati antum itu belum tentu wali. Siapa tahu dia taunya dengan kasafnya kasaf setan. Setannya bintang 3 bisa tembus sampai ke fuad. Oh, kalau udah masuk ke dalam itu lagi tuh ya. Lub, udah, itu bintang 4 sudah. Di lub inilah wali-wali itu dipecat. Jadi dia sudah sampai ke atas tuh udah mau sakti ke barsisot kan begitu. Nyampe blak gitu. Udah nyampe di situ. Orang-orang yang ini yang disebut zindik itu. Maka di saat itu dia menganggap dirinya sudah Tuhan, wujud Allah. Tapi kalau dia sampai ke sir, enggak. Apa yang terjadi pada wali setan saat sampai ke lub? Sifat dia sudah pernah berganti. Jadi setan itu pernah mengalami sifatnya berganti dengan sifat Allah. Basornya berganti dengan basor Allah. Sehingga pandangannya lebih cepat. Dia bisa tembus. Tapi Allah kan nggak mau kasih satu. Jadi setan itu dulu pengen minta, ya Rabb, aku pengen kibriamu. Kibria itu ada di sir. Pengen jadi engkau dah sejenak gitu. Gimana sih rasanya jadi Tuhan itu? Itu kibir. Itu yang disebut aba wastakbara. Dia dulu sudah pernah sombong, maka dia tetap sombong. Wastakbara, maka dia minta lagi. Ya, aba kan enggan dia. Enggan. Aba wastakbara, kibir, ada kibir di dalamnya. Nah, wastakbara itu minta dihargai karena dia merasa besar. Jadi ujian mursyid ketemu mursyid berat. Maka mursyid itu meninggal ketemu kecuali majelis ilmu. Tapi kalau majelis zikir gawat, bisa tengkar. Karena nanti main itu sorot-sorot terus. Kalau murid, ada yang lucu. Di beberapa majelis ketemu murid-murid, imamnya salah satu tarekat tertentu, dia pimpin dengan zikir tarekat, marah yang lain. Siapa yang ikut baca-baca zikir begitu? Gak boleh ikut tarekat beginian. Tarekat kami hanya tarekat kami. Itu kejadian di salah satu lembaga kita, lembaga yang ada di Indonesia.
Ya, masa torikot tambah fanatis nih nggak? 11-12 sama kelompok sebelah berarti. Ya kan gawat begitu. Berarti hatinya nggak kebuka, tambah belajar torikot tambah ketutup. Ya. Jadi si iblis itu minta, dialah isinya sir itu, kira-kira begitu. Jadi dia mau menjadi pintu masuk sirnya. Jadi orang-orang kalau mau ketemu Allah lewat dia dulu. Dialah yang ngatur-ngatur ntar. Nah, jadi orang bisa sampai ke sana, sampai ke loop. Udah fana sifat, itu masih bisa masuk. Karena zat, ada satu lagi zat. Jadi orang-orang yang aman itu cuma sampai ke fana zat. Dan itu cuma Rasulullah dan Al-Ghaus. Dan Imam Mahdi pasti Al-Ghaus. Di akhir zaman loh ya. Di akhir zaman. Apakah ini zamannya? Ya saya nggak tahu. Ya, kita bukan peramal waktu kita.